Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan suatu proses akuntansi. Proses akuntansi itu adalah proses mencatat transaksi keuangan atau transaksi-transaksi yang berakibat pada nilai uang. Dari catatan itu nanti akan menghasilkan laporan keuangan. Ya, itulah yang disebut proses akuntansi. Saya jelaskan dulu mengenai proses akuntansi secara manual ya. Manual itu artinya akuntansi yang kita dulu belum mengenal komputer ya. Coba kita lihat dari sini awal. Nah, bermula dari sini. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu sering terjadi bermacam-macam transaksi. Banyak sekali. Tapi kalau kita mencoba untuk membuat kelompok jenisnya, maka transaksi-transaksi itu terdiri dari transaksi kas dan kas masuk dan kas keluar. Berikutnya adalah transaksi pembelian barang. Berikutnya transaksi penjualan. Berikutnya transaksi bukan pembelian dan bukan penjualan. Jadi transaksi tetap persediaan ya. Berikutnya transaksi memorial yang berhubungan dengan utang. Transaksi memorial yang berhubungan dengan piutang. Dan yang lain. Jadi kalau tidak termasuk nomor 1 sampai nomor 6, dimasukkan ke dalam nomor 7. Nah, transaksi ini terjadi di dalam perusahaan dan setiap transaksi itu menghasilkan suatu bukti. Ada buktinya, jadi transaksi itu harus ada buktinya. Nah, ada bukti transaksi. Jadi kalau kita misalnya kas bank, ada voucher kas bank. Kalau kita beli barang, ada voucher pembeliannya, ada faktur pembeliannya. Kalau penjualan, ada faktur penjualannya. Nah, bukti-bukti itu dicatat. Nah, pencatatan pertama dari bukti-bukti itu kita sebut dengan buku harian. Kenapa buku harian? Ya, dicatatnya tiap hari. Jadi yang kas bank dicatat di buku harian kas bank. Yang pembelian barang dicatat di buku pembelian barang. Yang penjualan barang dicatat di buku penjualan barang ya. Jadi disesuaikan dengan jenis transaksi dan buku hariannya. Oke. Nah, sampai di situ baru menghasilkan buku harian. Nah, buku harian ini ada syaratnya ya. Kalau dia mau menjadi buku harian accounting. Kalau buku harian itu dicatat begitu saja, tanpa ada kode-kode accountingnya atau kode-kode perkiraan, maka dia tidak bisa diolah lebih lanjut. Maka dia hanya sampai di buku harian saja. Tidak bisa menghasilkan laporan uang. Jadi buku harian itu harus transaksinya dikasih kode. Dikasih istilahnya dalam accounting itu bagan perkiraannya. Kodenya itu namanya sebut bagan perkiraan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi dikasih kode-kode. Nah, berdasarkan kode-kode itu nanti akan menghasilkan namanya buku besar dan sub buku besar atau kartu utang, kartu piutang dan kartu itu berdasarkan kode-kode tadi. Jadi korean itu dikasih kode, nah nanti kemudian kalau dalam Excel itu di sort, nah itu menghasilkan buku besar, buku sub besar dan kartu. Kemudian dari buku-buku besar itu direkap lagi, direkap kemudian dibikin satu istilahnya adalah neraca lajur ya. Di sini saya tidak tampilkan karena neraca lajur itu hanya satu kertas kerja. Nah, dari neraca lajur itu barulah kita bisa menghasilkan ini laporan keuangan yang terdiri dari neraca, daftar wilaba. Ini yang utama sekali ya, yang paling sederhana itu perusahaan paling sederhana itu pasti menghasilkan neraca dan wilaba. Lebih lanjut, daftar arus kas dan rincian daripada si neraca ini ya. Jadi neraca ini kan sifatnya global. Nah, detailnya ada di sini ya. Kalau ingin lihat rincinya lagi, jadi rinci ini apa aja isinya, nah nanti di buku besar ini. Ya. Jadi neraca itu
ada rinciannya sendiri, transaksinya dapat dilihat di buku besar dan sub besar. Nah, itu adalah proses akuntansi manual. Itu dikerjakannya harus mengikuti alur ini. Jadi dicatat dulu, sudah dicatat dikasih bagan perkiraan, kemudian direkap dulu di buku besar, direkap lagi menjadi neraca lajur, baru jadi ini. Jadi stepnya itu tidak boleh loncat. Harus urut-urut. Jadi neraca tidak akan pernah dihasilkan jika kita tidak membuat buku besar ini. Ya, itu kalau manual. Kalau manual itu jalurnya harus seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalau kita pakai aplikasi ya. Kita lihat di sini, ini model yang kalau kita pakai aplikasi. Nah, ini. Kalau kita lihat aplikasi, maka yang di bawah ini sama persis ya dengan manual. Ada transaksi. Kemudian transaksi ini kita rekam di buku harian. Hanya itu yang dikerjakan oleh operator. Jadi operator itu cuman ada transaksi dicatat di buku harian. Udah selesai. Udah, tidak ada lagi pekerjaan oleh operator. Jadi pekerjaannya operator hanya sampai sini. Selanjutnya, untuk menghasilkan neraca bagi laba dan arus kas atau laporan keuangan ini adalah pekerjaan mesin. Pekerjaan software. Software pada waktu dia menghasilkan neraca rugi laba, dia tidak perlu membuat buku besar dan sub buku besar. Jadi dari buku harian ini bisa langsung. Nah, kenapa bisa langsung? Ya namanya juga software ya. Kalau engine itu kerjanya cepat, kerjanya akurat, dan disuruh berulang-ulang nggak pernah marah. Tapi kalau manual baru disuruh 2-3 kali udah wah capek nih ya. Jadi ini dihasilkan itu pada saat kalau kita mau menampilkan kota cetak. Jadi sebenarnya neraca ini di dalam aplikasi itu sebenarnya tidak ada. Yang ada cuma ini. Hanya ada database buku harian. Itu yang ada di database. Jadi setiap kita mau bikin neraca, aplikasi bikin baru. Dia selalu bikin baru. Jadi kita klik neraca hari ini, dia bikin baru lagi. Kita bikin sejam kemudian, dia bikin baru lagi. Makanya ini menjadi on time. Jadi setiap di sini ada transaksi, terus kita mau bikin laporan, dia otomatis bikin baru. Gitu kita klik, dia bikin baru. Nah, sejam kemudian kita klik, dia bikin baru lagi. Nah, ini menghasilkan laporan yang up to date. Nah, itulah yang disebut dengan sistem informasi. Kalau manual, itu tidak bisa. Karena dia harus lewat ini dulu, harus bikin buku besar dulu. Buku besar direkap dulu, bisa berhari-hari itu. Makanya kalau accounting manual, itu kecenderungannya hanya untuk laporan histori ya, hanya histori sifatnya. Tidak bisa dijadikan informasi saat ini. Padahal, accounting itu harusnya fungsinya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya contoh ya, kita kan naik mobil, terus ada dashboard mobil itu. Nah, kita ingin tahu nih, sisa bensin kita berapa ya? Kita perlu beli bensin atau enggak? Kita lihat aja di dashboard itu. Oh, bensin kita masih sepertiga. Jadi kita masih tenang. Kalau bensin kita, waduh ini tinggal 1/5 nih. Berarti kita harus siap-siap cari pom bensin. Nah, sama. Laporan keuangan ini fungsinya sama persis dengan dashboard mobil itu. Jadi, kalau kita buka neraca hari ini, tiba-tiba kita lihat, wah, kok uang kita habis. Kita langsung bertindak. Tapi kalau nggak seperti itu, tidak dipakai sebagai dashboard, dia udah mau habis, tapi kita diam aja. Besok akhirnya, tap accountingnya ribut, Pak, kita nggak bisa gajian. Nah, karena neracanya nggak pernah dibaca. Atau pemilik merasa, wah ini uang di bank banyak nih, boleh dong saya tarik. Akhirnya disuruh staf accounting, coba saya minta duit sekian gitu. Nah, karena dia merasa uang banyak, ditarik aja. Nah, dia tidak lihat neracanya. Di neraca ternyata kita banyak utang yang harus kita bayar. Jadi sebenarnya uang itu nggak boleh ditarik karena banyak utang yang wajib dibayar. Nah, tapi kalau udah ditarik, tahu-tahu ada orang nagih, wah
nggak ada duit nih. Ya itu tadi, karena tidak dibuka neracanya. Neracanya cuma dibikin terus nggak pernah dibaca. Jadi kalau ada uang banyak main ambil aja. Padahal uang itu punya kepentingan untuk bayar utang misalnya ya. Atau hal lain. Begitu kita lihat neraca, wah ini kenapa inventory kita naik terus ya nilainya? Harusnya udah curiga tuh. Kenapa barang ini di persediaan kita naik terus? Coba diusut. Setelah diusut ternyata kita bolak-balik beli barang terus, tapi nggak pernah jual. Akhirnya nilai uang kita tertimbun di inventory. Nah, itu kita bisa bersikap, kita bisa melakukan tindakan. Oh, jangan beli lagi. Atau, ayo segera tingkatkan penjualan, karena barang kita tinggi. Jadi dengan melihat laporan keuangan itu, ada sikap, ada tindakan. Tapi kalau kita biarin, barang kita di gudang penuh, uang kita udah nggak ada. Jadi nanti begitu karyawan mau bayar gaji, nggak ada gajinya, akhirnya gajinya dibayar pakai barang. Nah, jadi begitu nanti ya. Jadi sekali lagi bahwa laporan yang ini, laporan neraca keuangan aplikasi lewat aplikasi, itu tidak mesti lewat buku besar ini. Tapi dia bisa langsung ke sini. Itu tekniknya itu sebenarnya urusan aplikasi ya. Nah, di bagian perkiraan itu ada kode golongan namanya. Nah, dia ngerekap berdasarkan ini, berdasarkan golongan. Sedangkan bagian perkiraan itu lebih panjang ya. Ini ada 11.01.001. Nah, ini yang direkap. Hasilnya menghasilkan laporan keuangan. Nah, kadang-kadang kan kita ingin tahu. Tidak ada neraca saldonya sekian. Coba saya ingin lihat itu isinya apa aja transaksi itu. Barulah kita buka buku besar. Nah, pada saat kita buka buku besar, ini juga ngambil dari sini langsung. Kita mau print buku besar, dia ambil langsung dari sini. Dia cetak. Nih buku besarnya. Setelah di print, buku besarnya ada nggak? Nggak ada, buku besarnya tetap dari sini. Jadi dia dibentuk pada waktu kita butuh. Nah, ini dia kerja tuh, si mesin komputer itu kerja, dia cari buku besar kode yang sama, dikumpulin di sini, baru dia cetak. Nah, karena bahan bakunya sama, kalau bikin buku besar, bahan bakunya dari sini. Kalau bikin neraca, bahan bakunya dari sini. Nah, nanti kalau kita bikin neraca, terus kita lihat rinciannya, kita cek ke buku besarnya, itu hasilnya sama. Kok bisa sama? Ya sumbernya sama. Sumbernya dari buku harian ini. Ya. Jadi dengan sistem aplikasi, maka accounting itu menjadi sangat mudah. Karena apa? Karena pekerjaannya cuma ini, cuma input transaksi ini aja. Selebihnya bikin buku besar, bikin subbuku besar, bikin neraca rugi laba itu tidak pekerjaan user lagi. Itu sudah pekerjaan aplikasi, mesin program yang bekerja. Dan dia akan bekerja terus-menerus seperti itu dan tidak akan pernah salah. Karena dia mesin ya. Lain kalau yang kerjain orang. Kadang lagi ngantuk ya bisa kacau ya. Nah, itulah proses akuntansi ya. Yang tadinya serumit ini, jadi dari sini acat ini, dari sini dipindahin lagi ke sini berhari-hari, kadang-kadang dibantu pakai Excel, direkap lagi, bikin raca, ini menjadi lambat sekali. Kalau lambat ya informasinya terlambat. Ya. Jadi coba saudara bayangkan, misalnya saya lagi naik mobil, saya lihat, wah bensin saya masih setengah. Nah kalau alat itu tidak, si penunjuk bensin itu tidak akurat, kita akan tertipu. Kita pikir masih setengah. Atau kita baru jalan 2-3 km, mobil kita mogok. Kenapa? Ternyata bensinnya tadi udah mau habis. Nah, begitu juga kalau akuntansi ini hanya terlambat, sifatnya terlambat, maka dia hanya menjadi laporan histori ya, laporan histori. Tidak bisa memberi informasi yang akurat. Ya. Jadi untuk mendapatkan yang akurat harus menggunakan aplikasi. Ini wajib. Kenapa? Karena yang kerja mesin ya. Kalau kerja mesin itu kerjanya sangat cepat, sangat akurat. Gitu ya. Jadi itu proses accounting yang akan kita coba nanti laksanakan prakteknya ya. Bagaimana cara kita membuat, kalau manual kayak apa, kalau kita pakai aplikasi seperti apa ya. Sekira itu proses pengenalan
terhadap proses akuntansi ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah gambaran menyeluruh. Jadi akuntansi yang mungkin dipelajari di sekolah itu bisa bertahun-tahun, ya itu mungkin banyak teori-teori, tapi dalam prakteknya hanya seperti ini. Teori-teori itu hanya untuk membahas kalau kejadian ini bagaimana, kalau kejadian ini bagaimana. Jadi lebih banyak membahas isi daripada transaksi. Tapi alur utamanya ya hanya seperti ini. Ya. Jadi sederhana, ada transaksi dicatat, nah udah selesai nih pekerjaan kita. Tinggal nanti ini hasil otomatis ya. Oke, saya kira itu penjelasan awal untuk pengenalan software akuntansi ya.